Bagaimana jika seseorang yang paling berilmu di zamannya justru harus belajar dari orang lain yang tidak ia kenal? Kisah ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran, takdir, dan rahasia di balik kejadian yang terlihat buruk dalam hidup. Kita sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Namun kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan kita bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk, dan tidak semua yang tampak baik itu benar-benar baik. Mari kita masuk ke perjalanan luar biasa. Perjalanan seorang nabi besar yang diuji dengan ilmu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Nabi Musa dikenal sebagai salah satu nabi terbesar. Ia berbicara langsung dengan Allah. Suatu hari, seseorang bertanya, "Siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini?" Dengan keyakinan, Musa menjawab, "Aku." Namun jawaban itu ditegur oleh Allah. Allah berfirman, "Ada seorang hambaku yang lebih berilmu darimu." Lalu Musa terdiam. Ia tidak marah. Ia tidak sombong. Ia justru berkata, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orang itu. Aku ingin belajar darinya." Disinilah perjalanan dimulai. Allah memberi petunjuk. Bawalah seekor ikan, dan ketika ikan itu hilang, disitulah engkau akan bertemu dengannya. Lalu Musa pun berangkat bersama muridnya Yusha bin Nun. Perjalanan panjang, lelah, panas, namun Musa tetap berjalan. Hingga suatu saat mereka berhenti di sebuah batu besar. Tanpa disadari, ikan yang mereka bawa hidup kembali dan melompat ke laut. Namun Yusha lupa memberitahu Musa. Mereka pun berjalan lebih jauh tanpa tahu bahwa mereka sudah melewati tempat tujuan. Musa merasa lelah. Ia berkata, "Bawakan makanan kita. Perjalanan ini sangat melelahkan." Yusha terkejut. Ia berkata, "Wahai Musa, saat kita di batu tadi, ikan itu hidup dan melompat ke laut. Aku lupa memberitahumu." Musa langsung bangkit. "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun kembali ke tempat itu dengan harapan dan rasa penasaran. Di sana, mereka bertemu seorang pria misterius. Dialah Khidir. Musa berkata dengan penuh hormat, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah berikan kepadamu?" Khidir menjawab, "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa bersikeras, "Insya Allah aku akan bersabar dan tidak akan membantahmu." Khidir memberi syarat, "Jangan bertanya apapun, sampai aku sendiri menjelaskannya." Musa setuju. Perjalanan penuh misteri pun dimulai. Mereka menaiki sebuah perahu milik nelayan miskin. Namun tiba-tiba, Khidir melubangi perahu itu. Musa terkejut. "Kenapa engkau merusaknya? Ini milik orang miskin." Khidir menatapnya. "Bukankah aku sudah bilang engkau tidak akan sabar?" Musa menyesal. "Maaf, aku lupa. Jangan hukum aku. Ini baru ujian pertama." Dan Musa sudah hampir gagal. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu seorang anak kecil tanpa alasan yang terlihat. Khidir membunuh anak itu. Musa tidak tahan. "Bagaimana bisa engkau membunuh anak yang tidak berdosa? Ini perbuatan yang sangat keji." Khidir berkata, "Bukankah aku sudah bilang, engkau tidak akan sabar?" Musa gemetar. "Jika aku bertanya lagi, jangan izinkan aku ikut bersamamu." Ketegangan semakin meningkat. Lalu Nabi Musa pun diberi satu kesempatan lagi. Dan mereka pun tiba di sebuah desa. Penduduknya pelit,
bahkan tidak mau memberi makan. Namun, Khidir justru memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh. Musa bingung. Kalau mau, kita bisa meminta upah dari mereka. Ini pertanyaan ketiga. Khidir pun berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Saatnya semua rahasia terungkap. Khidir menjelaskan, yang pertama tentang perahu. Perahu itu milik orang miskin. Di depan mereka ada raja zalim yang merampas semua perahu bagus. Aku merusaknya agar tidak diambil. Ternyata kerusakan itu adalah perlindungan untuk orang miskin. Yang kedua, yaitu tentang anak kecil. Anak itu akan tumbuh menjadi durhaka dan menyusahkan orang tuanya yang beriman. Kemudian Allah akan menggantinya dengan anak yang lebih baik, sesuatu yang tampak kejam, ternyata penuh kasih. Yang ketiga yaitu tentang dinding. Di bawahnya ada harta milik dua anak yatim. Ayah mereka orang saleh. Aku memperbaikinya agar harta itu tetap aman sampai mereka dewasa. Untuk kebaikan mereka. Untuk masa depan mereka. Kemudian Khidir berkata, aku tidak melakukannya atas kemauanku sendiri. Itu semua adalah perintah Allah. Musa terdiam. Ia belajar satu hal besar. Ilmu manusia terbatas. Rencana Allah tidak selalu bisa dipahami saat itu juga. Dalam hidup kita sering seperti Musa, melihat sesuatu, lalu langsung menilai. Padahal bisa jadi kehilangan adalah perlindungan. Bisa jadi kesedihan adalah jalan menuju kebaikan. Bisa jadi penolakan adalah penyelamat. Jadi ketika hidup terasa tidak adil, ingatlah kisah ini karena di balik setiap kejadian selalu ada rencana yang lebih besar.